Di gunung ada perjanjian antara uak saya sama Raja Jin. Raja Jin. Dia menikah dengan Jin itu. Dia akan jadi orang kaya. Salah satu gunung yang banyak dipercaya oleh orang-orang pendaki gunung itu tentang gunting rambut. Konon kabarnya kalau pendaki gunung itu potong rambut di puncak Gunung Latimojong, itu bisa membuat orang itu jadi kaya. Ada lagi di gunung satunya kan, di bawah Karang. Oke, balik lagi di Meja Mongol, dan malam ini Mongol kedatangan seorang bintang tamu yang punya pengalaman banyak di dunia goib saat mendaki gunung yang ada di Indonesia. Pasti bakal seru nanti kita ngobrolnya. Kita langsung present bintang tamu kita, Bang Ali, Jejak Backpacker. Apa kabar Bang Ali? Alhamdulillah sehat, Bang Mo. Bang Ali itu namanya Alex atau? Sebenarnya namanya Ali. Oh, Bang Cuma Ali. nama panggung lah istilah. Oh, nama oke, Ali. Ali Jejak Backpacker ini kan ikonik dengan mendaki gunung. Sudah berapa banyak gunung yang Bang Ali taklukkan? Wih, taklukan. Oh iya, yang udah didaki. Yang udah didaki. Ya, Kalau untuk gunung sendiri, memang lebih banyak saya fokus di lokal. Pulau Jawa. Enggak apa namanya, di Indonesia. Oke. Enggak, belum ke luar. Belum. Jadi kalau untuk yang udah pernah didaki sih mungkin udah puluhan ya, hampir nyampe ratusan mungkin lah. Tapi ada beberapa gunung yang pernah pergi terus balik lagi nggak sih Bang? Ada banyak. Oke. Itu karena kalau gunung itu kan kita kalau udah prinsipnya pendaki gunung nih Bang Mongol, biasanya orang itu sering nagih. Nagih buat naik gunung lagi. Jadi abis naik gunung pertama nih, naik gunung kita yang pendek-pendek dulu. Setelah itu, wah nagih nih, naik lagi ke agak yang tinggi, nagih tinggi lagi. Kadang ngulang lagi ke gunung yang sebelum kita yang udah kita naikin gitu. Oke. Jadi apakah kegiatan mendaki gunung ini Bang Ali udah suka dari masih muda atau setelah udah dewasa? Oh, udah dari muda, dari SMP. Wah, SMP. SMP. Wah, gua SMP masih main bekel, Bang. Masih pakai main karet karet gelang itu loh, Bang. Ya, karena di kampung keterbatasan mainan, Bang. Ya, kalau mau mendaki gunung juga kita dulu di kampung, Bang, nggak perlu persiapan karena kita memang kebunnya di gunung, Bang. Udah begitu kita bawa barang pulang pergi udah aman lah. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke mendaki gunung ini kan informasinya, konon kabarnya kan uaknya Bang Ali kan ada yang menikah dengan jin. Itu gimana ceritanya, Bang? Nah, ini sebenarnya boleh panjang nih ceritanya. Boleh Bang. Sampai besok juga jadi kita. Oke. Jadi uak itu dia udah almarhum di 2020 kemarin ya, dengan dengan memang agak susah juga meninggal. Jadi sewaktu uak saya menikah dengan jin itu, dia ini berbarengan dengan suaminya. Uak saya ini yang perempuan ya, bukan yang lakinya. Jadi dia ijab kabul dengan suami aslinya, dan itu berbarengan dengan ijab kabul dengan jin. Oke. Kita sebut saja namanya, ini masih saya samarkan Bang ya. Allah Mr. A. Mr. M lah. Oke. Mr. M. Mongol takutnya Bang. aja. Takut itu dulu lagi. Mr. A gitu. Mr. A, oke boleh. Mr. A. Jadi si Mr. A, uak saya itu udah sah tuh secara dia menikah dengan manusia, dan dia sah juga menikah dengan si Mr. A ini. Nah, jadi dalam hidupnya keanehan tuh banyak sebenarnya Bang di uak saya itu. Dari dia kalau misalkan dia itu lagi sakit, dia bisa 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan itu dia nggak makan, nggak masuk makanan apapun, termasuk minuman. Minum apa segala macamnya itu dia nggak bisa. Nah, jadi setelah itu ada juga kejadian dia nih hilang. Oke. Sedangkan uak saya itu di waktu itu umur 80 tahun, seorang nenek renta, dan
udah jalan pun terseok-seok. Nah itu dia hilang. Satu kampung lah dicari, di satu kampung itu dicari dan ditemukan di dalam bunker yang ada di kampung itu. Di kebunnya kan ada bunker, Bang, bunker peninggalan Belanda. Jadi di dalam bunker itu kan ada goa yang konon katanya bunker itu bisa tembus ke mana ya, ke kota Bandar Lampung lah. Ini posisinya ada di Lampung. Oke, di Lampung. Di situ. Nah katanya sih bunker itu bisa tembus ke kota Bandar Lampung. Nah dalam lubang itu dia ditemukan ada di dalam lubangnya kecil. Lubangnya seukuran tubuh manusia, tapi kalau kita masuk itu kelihatan ujung ke ujung itu lorong-lorong semua, Bang. Dan di situ ditemukan dalam keadaan dia duduk. Jadi logikanya dia seorang nenek-nenek jalan kaki ke situ atas bantuan siapa? Gitu. Padahal saat itu beliau juga udah renta. Udah sepuh. Nah, terus pantangan dia juga kan dia tuh nggak bisa ini, Bang, nggak bisa dia kayak keluar pulau ya, kayak misalnya ke Jawa. Pernah suatu ketika diajaklah sama kakak saya nih, barengan sama saya ngajak si Uwa ini sama emak saya, Uwa sama Uwa ada lagi satu lagi, diajak liburan ke Jakarta. Nah dia tuh sebenarnya udah bilang, nggak usah ajak-ajak aku katanya, lu bakalan susah ntar, aku susah, lu susah nanti, gitu. Enggak, Wah udah aman gitu. Akhirnya udah diajaklah singkatnya ke Jakarta. Nah dia udah nggak betah aja itu, dia pengennya pulang. Ayo pulang lah, ini apa namanya gua udah ditunggu-tunggu terus ini katanya. Dibilang kayak gitu, ya udah dengan terpaksa kita pulangin lah dia. Sampai di rumah udah langsung tepar lagi, udah nggak apa kayak mayat hidup aja. 2 minggu 1 bulan tuh pasti kayak gitu, pasti kayak dalam keadaan kayak mati lah. Nah terus setelah itu kan dia adalah ya namanya di kampung ustadz atau orang pinter lah kayak gitu, Bang, datang. Dan itu si ustadz atau orang pinter yang mau ngobatin uak saya atau udah di depan kan rumah panggung, Bang, ya. Rumah panggung, dia tuh langsung tiba-tiba sehat, terus berdiri, pulang. Daripada lu susah, pulang. Daripada lu celaka, pulang. Nunjuk, bener-bener dari atas rumah panggungnya itu si orang pinter ini, ya udah, dia mungkin udah ngerasain hawa negatif dari dia memilih pulang. Waduh, berarti dengan kondisi beliau menikah dengan jin ini, Bang, ketahuannya dari mana, Bang? Apakah Uwa ini juga sadar kalau dia itu nikah dengan jin? Sadar. Dia sadar dia menikah dengan jin itu. Dan dia nggak bisa jadi kalau menurut cerita itu dulu ada perjanjian antara uak saya sama jin ini. Sebenarnya perjanjian dari si jin ini baik ya, Bang. Jadi dia itu pengen harus kayak ngobatin, bisa nyembuhin orang gila, atau lo mau jadi dukun beranak. Nah yang 3-nya itu apa ya, saya lupa, Bang. Pokoknya ada 3 permintaan yang disuruh jin itu. Dan uak saya ini dia nggak mau banyak pekerjaan lah, nggak mau repot, nggak mau nggak mau ribet gitu, ngurusin orang, ngobatin orang kayak gitu. Dia pengennya hidup santai aja gitu, nggak terlalu ribet. Nah akhirnya ya si jin dia menolak semua itu. Si jin itu, Mr. A itu, ya udah mendiami dia seumur hidupnya si uak saya itu sampai dia meninggal. Dan konon kabarnya kan itu juga turun temurun ya sampai ke ibunya Bang Ali. Nah itu berarti ibu Bang Ali juga sebenarnya bisa menikah dengan jin atau gimana? Kalau itu saya nggak berpikiran kalau ibu saya itu menikah dengan jin ya. Ada kemungkinan memang di antara kalau turun temurun kan pastinya bisa ya, Bang. Ya. Tapi mungkin kan ibu yang
memilih untuk tidak mau. Ibu yang mungkin menolak. Nah, bahkan sampai hari ini ibu saya itu dia dinyatakan demensia. Oke. Keanehan demensianya itu, jadi dalam 1 bulan atau 1 bulan lebih, ada 1 hari, 2 hari dia bisa ingat sadar. Oke. Dan itu dia bisa menceritakan semua. Tapi setelah itu lewat 2 hari, dia udah kayak ya kembali kayak apa namanya? Nggak kayak orang demensia pada umumnya. Dengan posisi kondisi ibu saya sekarang kan memang udah di ini ya. Dicebokin pampers, tidurnya juga udah pakai apa namanya ranjang kayak ranjang rumah sakit kayak gitu, orang sakit lah kayak gitu. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, tapi ketika yang 1 hari, 2 hari dalam 1 bulan itu dia akan kembali normal dan dia ingat semua. Ini kemarin kan saya sempat video call dan itu lancar. Baru tadi siang ini udah lupa lagi. Kembali ke setelan awal lagi. Tapi pertanyaan, apa yang dilakukan sama uaknya Bang Ali saat menikah dengan Jin? Apakah hidupnya jadi kaya? Enggak. Atau hidupnya justru mengalami banyak gangguan selama hidup? Enggak. Justru karena dia menolak. Andaikan dia enggak menolak permintaan itu, mungkin dia akan jadi orang kaya. Tapi dia selama menikah dengan Jin itu dia bisa kayak mungkin kayak mengobati ya, bukan mengobati karena dia kayak mungkin orang minta larisin dagangan saya misalkan kayak gitu, mungkin sama dia dikasih lah rambut atau potongan kuku dari si makhluk ini. Nah, lo pegang. Ntar kalau misalkan ini lo udah selesai, lo udah kekaya atau udah sukses lah kayak gitu, nggak perlu kaya, yang penting lo udah sukses, ini buang ke laut atau pulangin. Kalau lo nggak sempat mulangin, lo buang ke laut di sekitar tempat lo. Itu. Jadi benda apa aja yang ada yang dikasih untuk melariskan dagangan gitu. Ya. Berarti kan memang berarti uaknya nggak mau ribet. Dia milih santai. Iya. Orang yang lain kan mungkin berpedoman, ya udahlah gue milih untuk menjadi dukun beranak. Betul. Saat itu kan juga zaman itu juga dokter masih jauh. Ada juga mantri. Bidan juga masih sedikit saat itu. Jadi dukun beranak kan pasti otomatis punya uang banyak. Tapi kan memang ribet zaman itu. Kadang orang beranaknya di kampung mana, kita jalan kemana jauh. Jadi mungkin nggak mau ribet di situ kali ya. Betul. Apalagi zaman itu juga. Kemarin juga Bandar Lampung kan viral aja, jalan baru dibenerin. Iya betul. Kalau nggak viral kayaknya juga agak halus Bang. Iya udah bagus belum ya. Halus, tapi cuma udah agak halus lah. Ya. Tapi dengan kondisi seperti itu Bang, ada nggak sih usaha dari keluarga untuk menghentikan pernikahan yang sudah terjadi secara turun-temurun ini? Atau mungkin menggunakan pihak ketiga Bang? Pihak kedua memanggil orang pinter atau orang-orang yang punya keilmuan. Sudah Bang, sudah. Sebenarnya udah bukan usaha itu, udah dari dulu, dari dia punya suami manusia, sampai menjelang ajalnya juga, itu udah kita berusaha buat manggil orang, ya kalau dibilang orang sakti lah gitu. Orang sakti sekalipun nggak sanggup Bang. Jadi memang kalau menurut uak saya, itu dia memang itu adalah Raja Jin. Raja Jin. Tapi sampai hari ini Bang aman-aman aja, nggak ada yang mewarisi. Nah, kalau untuk yang mewarisi ada salah satu cucunya kan, kemarin kita sempat ke sana juga kan Bang ya, ke mana? Ke daerahnya itu. Terus kita lihat si cucunya ini cicit, jatuhnya cicit. Jadi anak dari cucunya si uak saya ini. Itu dia ngelihat kayak orang ini Bang, apa ya? Indigo. Bukan, kayak orang berkebutuhan khusus lah kayak gitu modelannya. Ngerti. Jadi dia
kayak narok sesuatu, misalkan kertas, tulisan-tulisan atau apa gitu, dirobek-robek, dikasih ditaruh di dalam bawah karpet atau apa kayak gitu. Jadi dia ngelihat kita datang juga, udah dari dapur aja tuh nggak pernah apa namanya jalan ke depan. Jadi dia ngeliat, udahlah saya beberapa sama tim ya, dan memang rencananya akan diangkat ke sebuah film gitu. Rencananya. Oke. Tapi kan berarti Uwa udah meninggal tahun 2020 berapa, Bang? 2020 pas mau Covid atau pas Covid lah gitu. Oh, oke. Berarti meninggal usia 80-an. 80 lebih. Oh, oke. 80 lebih. Berarti kan sampai hari ini berarti kan keturunannya fine-fine aja kan, Bang? Dari pihak jinnya ada penolakan nggak dengan? Nah, itu yang dilakukan sama cucunya ini. Jadi si anak kecil ini sampai sekarang pun masih diruqyah rutin. Oke. Untuk melepas biar nggak menjadi keturunannya ini nggak mewarisi apa yang Raja Jin miliki. Ya, gitu. Oke. Jadi setiap Selasa dan Jumat itu di sana pasti diruqyah terus tiap malam Selasa sama malam Jumat. Sampai hari ini, Bang? Sampai hari ini. Ini anak usia berapa, Bang? Usia sekitar 9 atau 10 tahunan gitu. Waduh. Masih kecil. Masih kecil, masih SD. Harusnya masih belum terlalu tahu, tapi karena sesuatu kondisi akhirnya membuat dirinya ya mau tidak mau. Tapi dengan ruqyah ini, Bang, apakah ada efeknya, Bang? Maksudnya mungkin orangnya berubah menjadi lebih. Sebenarnya kalau perubahan itu belum kelihatan, Bang. Masih kayak gitu aja. Dia menunjukkan ya kayak aneh aja orangnya. Gitu. Tapi yang penting kita doain semoga semuanya diperlancar ya, Bang. Tapi by the way, Bang, Mongol mau nanya nih. Kenapa namanya Ali Backpacker? Sedangkan backpacker itu kan identifikasi untuk orang-orang yang tidak pernah ribet hidup, mau nginep di mana, yang penting sesuai dengan kemampuan diri. Apakah Bang Ali juga termasuk kategori seperti itu? Bisa dibilang kayak gitu, Bang. Jadi Ali Jejak Backpacker itu karena nama saya itu sudah melekat, Jejak Backpacker. Jadi saya punya akun Instagram juga, selain akun Jejak Backpacker, Ali Jejak Backpacker juga punya gitu. Nah, Jejak Backpacker itu awalnya memang saya seneng ini, Bang, keliling Indonesia dengan ya backpackeran, dengan mungkin naik motor, naik angkot, numpang, hitchhiker kayak gitu dulu pada waktu ya zaman-zaman pada masanya lah ya bahasanya. Nah, itu kayak gitu perjalanan saya. Jadi untuk biar nggak hilang nih nama Jejak Backpacker sampai sekarang pun, walaupun di konten-konten saya horor, saya masih tetap melekatkan nama Jejak Backpacker ini. Ya. Tapi kan berarti nama Bang Ali Backpacker terkenal tuh suka mendaki gunung. Selama pengalaman Abang mendaki gunung tuh dari masih muda sampai saat ini nih kita ketemu, gunung mana, Bang, yang paling serem? Gunung yang paling serem. Sebenarnya. Abang tuh mendaki gunung nginep di atas atau abis mendaki langsung turun? Nginep. Rata-rata kan ada pengalaman serem, Bang. Dari semua gunung yang Abang daki, mana yang paling berkesan seremnya? Kalau serem sebenarnya ya, kalau di gunung, ya gimana kita menyikapinya, Bang, ya, gunung ini serem atau enggaknya. Nah, justru orang banyak bilang Gunung Lawu. Ini paling serem di daerah Jawa. Tapi kalau menurut saya, ya saya biasa aja gitu ngelihatnya. Tapi selama saya mendaki gunung, yang paling tak terlupakan mungkin di Kerinci. Di Jambi. Di Jambi. Bawahnya kan ada Danau Bekaca tuh, apa dibilang? Danau Kaco. Iya, Danau Kaco. Iya. Mongol udah pernah tuh, Bang. Udah pernah. Iya, tapi nggak nyampe di atas. Soalnya saya lihat di atas ada, sudahlah.
Tapi Bang, tentang bahas Gunung Kerinci dulu ya Bang. Bang Ale kan pernah tersesat di gunung tersebut, kurang lebih infonya selama 6 jam. Dan justru ketemu sama pendaki yang udah meninggal. Tahu pendaki tersebut udah meninggal itu dari mana Bang? Dan kenapa bisa tersesat Bang? Dari porter kalau tahu. Nah jadi saya tuh nggak ngeh ya kalau pendaki itu tuh sebenarnya udah meninggal lah. Itu saya mendaki di pendakian saya yang kedua itu di tahun 2015-an 2015 ya. Sementara kabarnya pendaki itu yang udah bukan meninggal ya, hilang lebih Udah tepatnya, hilang di Gunung Kerinci di tahun 2014. Warga Bekasi ya, inisialnya SM lah kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang ikut itu dulu ikut apa namanya jadi relawan untuk pencarian mungkin tahu ya. Jadi ceritanya saya itu sama tiga teman saya ini naik kan dari camp mau ke menuju puncak. Nah kebetulan waktu itu nggak rame pendakian. Sebelumnya di shelter 2 atau shelter 3 itu kita memang sudah papasan nih dengan nih anak. Dengan pakaiannya flanel kalau nggak salah warna army kayak gitu. Terus sepatu juga sepatu gunung lah, setelan anak pendaki lah gitu Bang ya. Terus setelah sampai di Tugu Yuda itu saya udah nggak ngeliat lagi nih anak ini. Saya pikir kan anak kampung apa pendaki gitu si bocah ini. Ya udah kita nggak gubris lah. Terus sampai di Tugu Yuda itu tiba-tiba kabut itu Bang gelap, tipis dulu pertama, tiba-tiba warna hitam pekat udah tutup tuh. Nah kita kan sebagai pendaki udah paham nih, kita jangan lanjut dulu kalau misalkan udah ada kabut atau pokoknya badai atau celaka, kita jangan lanjut, ngetem situ. lebih baik ngetem di sini aja gitu sampai suasana aman, baru kita naik lagi. Nah udah kok lama gitu kan, ini kita sampai tiduran sampai di Tugu Yuda itu Bang ya. Tapi ini nggak kelar-kelar nih kabutnya. Nah tiba-tiba turunlah hujan di situ. Hujan udah hilang. Kabutnya hilang Kabut itu ya. Nah tiba-tiba kelihatan lah puncaknya memang nggak jauh. Nah tersesatnya ini kita sebenarnya ada di perjalanan turun Bang. Pada saat naik ke atas itu memang gangguan-gangguan gitu aja sih Bang, kayak ya ditutup kabut, jalan sedikit tutup kabut lagi, jalan sedikit kabut lagi, jadi kayaknya nggak nyampe-nyampe kita jalan ke puncak itu. Nah pas sudah foto-foto, udah selesai itu kayak sekitar 15 menitan di puncak, kita udah ngajarin turun lagi. Nah, saking namanya anak muda ya Bang, ya kita kan foto-foto biar dapat selfie segala macam, dokumentasi, ngevlog kayak gitu. Jadi biar dapat kontennya tuh lebih banyak lah gitu. Nah, sampai melewati Tugu Yuda lagi ada kayak jalan ke kanan itu kita udah kehilangan. Kita bawa porter Bang ya. Bukan bawa porter, si guide lah kayak gitu. Oke, bawa orang lokal. Udah tua. Nah, dia udah duluan dari kita. Kita panggil kan, Pak, kayak gitu. Oh ada suaranya, aman gitu. Udah jalan lagi, foto-foto lagi. Kita itu nggak memperhatikan jalan. Tiba-tiba kita udah masuk ke area turunan yang kayak ada jurang gini Bang, jurang ada lekukan kayak gini nih. Jadi kita di sini, dan itu kalau misalkan kita jalan lagi dan itu wassalam gitu, kita nggak tahu lah. Akhirnya mau naik lagi udah serba salah, udah dinding semua Bang. Jadi mau balik lagi dinding, mau ke kiri dinding, pokoknya di depan jurang yang
kedalaman itu mungkin sekitar 30, 50 meteran lah. Memang nggak terlalu dalam. Terus, ya Allah, kata kita udah panik nih. Udah panik bilang sama si teman saya, udah kita tunggu kabut hilang dulu nih. Jadi kan kalau jarak pandang berapa meter itu masih kelihatan Bang ya. Tapi kalau kayak beberapa meter ke depan itu udah nggak kelihatan lagi. Udah kabut hilang, kita teriak lagi. Katanya gitu. Ada di sebelah sana. Nah, ini kepanjangan nggak sih Bang? Nggak apa-apa. Ya, aman ya. Aman. Nah, terus ya udah tuh kita kebetulan saya mendaki sama teman ya apa namanya saya sendiri yang pada saat itu Muslim ya, teman saya keduanya nonis. Jadi udah saya bilang kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing biar kita keluar dari sini gitu. Akhirnya ya udah mereka berdoa, saya berdoa, saya juga nggak lupa azan pada saat itu dan itu nggak tahu wallahu alam Bang ya, itu tiba-tiba kebuka kabut itu langsung pung. Nah pas kita lagi udah nggak kelihatan jalan nih, kelihatan pegangan lah kayak rumput-rumput gitu untuk naik ke atas Bang. Kita naik lah merambat gitu walaupun agak terseok-seok, tapi kita nyampe juga ke atas. Jadi bukan di dasar punggungan jurang lagi gitu. Oke. Terus kita lagi. Nah, porternya yang asli di sebelah sana. Terus yang sebelum kita turun yang nyahutin kita tuh siapa? Jadi ada dua suara nih Bang yang nyahutin kita. Kita diarahkan untuk mengikuti suara yang sedangkan bapaknya di suara sana. Oke. Nah, kita ngikutin si dia ini yang akhirnya bisa terjebak di situ. Nah, itu kenapa itu bisa 6 jam Bang ya sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk di dalam itu nggak terlalu lama. Tapi pas kita ngelihat real jamnya, itu kok udah lama, 6 jam. Oke. Gitu. Ya. Dan selama di situ berarti Abang muter-muter aja di situ? Iya, muter-muter aja. Jadi memang di situ kan agak cerukannya tuh agak lumayan besar lah ya. Iya, lumayan besar kayak gitu dia. Terus yang si sosok pendaki yang meninggal ini sempat ngobrol nggak sih Bang, berkomunikasi nggak? Di awal saya sempat ngobrol waktu papasan. Tapi cuma karena kita biasanya pendaki. Sama-sama pendaki ya. Mas, gitu aja paling. Memang nggak ngobrol lebih. Nah, barulah setelah kita ini semua keluar jalur, kita ketemu lagi sama si porter. Dia cerita Bang di situ. Jadi apa yang saya katakan ciri-cirinya persis anak yang hilang di Gunung Kerinci di tahun 2014. Yang dia pengen kalau kata Bapak porter, karena dia udah suhu lah mungkin di situ Bang ya, udah karena udah berumur juga, dia udah sekitar 65 atau 70 tahunan lah umurnya, tapi dia masih kuat buat naik gunung. Itu menurut beliau si SM atau si pendaki yang hilang ini dia pengen ngajak temen gitu, pengen bawa temen buat nemenin dia di situ Kerinci. Nah, kan di Kerinci itu Mongol tau banget, di Jambi itu ada Mongol sebutnya tuh Danau Bekaco, Danau Bekaca, karena dia saking jernihnya bisa ngaca di situ. Dan emang bener-bener keren banget tuh danau. Itu yang Mongol selalu waktu Mongol stand up dulu tuh Mongol sampai bilang bahwa apa sih kita ke luar negeri nyari lihat-lihat danau. Di Indonesia banyak banget danau yang mumpuni yang bisa jadi objek wisata. Tapi ada satu yang Mongol ingat banget, bahwa di Kerinci itu kan konon kabarnya ada pohon Bang, gede banget, tapi bolong. Iya.
kan, dia bolong dan itu kan menurut informasi yang Mongol dengar waktu dulu ke Jambi adalah itu kan jalur untuk masuk ke dunia yang lain. Nah itu abang pernah dengar gak gosip begituan atau ketemu gak dengan pohon tersebut? Ketemu ada di pohon itu. Kalau sekarang nggak tahu ya apakah itu udah tumbang atau gimana pohonnya, karena itu pohon yang udah lama bekas bekas kebakaran. Kebakaran itu petir katanya. Iya, jadi itu bolong dan sempet foto-foto juga. Oh, di pohon tersebut. Tapi memang kalau cerita pas saya ngelihat ke bagian dalam gitu, memang serem sekali sih bang. Kayak ada something gitu kayak ya? Ada something di balik ya jalur. Biasanya kan kalau saya naik gunung lain ngelihat ini, wah udah. Nah kalau ngelihat pohon bolong itu memang ya, auranya beda. Oke. Tapi kan selain Gunung Kerinci kan juga Bang Ali juga punya pengalaman gunung di Sulawesi Selatan kan, Latimojong. Latimojong Latimojong itu kan di Sulawesi kan? Iya, Sulawesi Selatan. Saya udah pernah ke situ juga. Nah kan katanya ya, tapi kan masanya kita nih suka-suka gunung bang. Karena buat Mongol tuh kalau sekarang udah terakhir Mongol mendaki tuh di Gunung Kelabat. Kayaknya 4 tahun yang lalu. Waktu COVID. Mongol sempat ke Gunung Kelabat tapi nggak nyampe di atas karena udah faktor U kan. Faktor usia, jadi Mongol cuma sampai di posko 3. 4 baru ke posko paling tinggi. Mongol cuma sampai di 3 terus Mongol pulang. Terus Mongol sudah pesan ke teman-teman semuanya tuh waktu itu bahwa kalau di gunung kita tuh harus berlaku sopan. Tuh. Di gunung tuh kedua nggak usah lah ke hal-hal mistik bang. Kebersihan sampah semuanya jangan sembarang buang. Karena ada di bawah pos untuk ngebuang. Kalau di Kelabat itu saya ngelihat ada sosok besar banget. Entah itu ngikutin Mongol atau salah satu tim, karena salah satu tim tuh ngomong begini, bos waspada nih, waspada bos. Soalnya kalau nggak salah ini bos pemantan. Jadi mereka ngingetin Mongol waspada dan Mongol melihat itu. Jadi akhirnya Mongol bilang kita berhenti di sini aja, kita bikin tenda nyalain api, plus dari sini. Nah, tapi kan kalau Bang Ali di Latimojong kan konon kabarnya kan diikuti oleh sosok pocong besar. Selama pendakian itu gimana bang ceritanya? Itu sebenarnya dari awal itu memang kita itu sebenarnya udah banyak problem untuk naik ke Latimojong. Latimojong itu bang. Biasanya bang berapa berangkat setiap kali naik? Orangnya? Biasanya nggak tentu. Kadang ada tim 4 sampai lebih. Oke. Jadi nggak saya sendiri. Oke. Jadi kadang-kadang paling rendah 4 lah kurang lebih. 4 orang. Baru kadang ada lebihnya. Ya. Oke. Untuk tim ya, tapi kalau untuk porter sama enggak dihitung. Guide-nya ya 6 7 orangan. Yang waktu kasus Gunung Kerinci berarti bertiga. Berempat. Kalau Latimojong abang berapa orang? 1 2 3 4 6 orang. Nah, itu gimana kok bisa sampai diikutin pocong gede, Bang? Jadi, saya nggak tahu juga ya. Sebelumnya saya nggak tahu kalau pos 3 ini adalah bekas tragedi dulu. Ada pernah kecelakaan pesawat capung kalau nggak salah lah jatuh di situ. Nah, saya nggak tahu sebelumnya karena ini gunung pertama kali saya naik juga gitu, bukan gunung yang kedua kali atau ketiga kalinya. Jadi saya awam benar dengan gunung Latimojong ini. Nah, dari awal itu ya kita awalnya ketemu malam, Bang. Jadi bukan di pagi, siang, sore kayak gitu. Jadi ketemunya itu kita ketemu perjalanan malam karena nanggung di pos 3 itu sekitar 3 atau 4 jam lagi. Akhirnya kita nggak ada ngadirin tenda atau apa gitu. Jadi kita tetap melanjutkan perjalanan. Nah, posisinya kan kalau naik gunung kita itu ada yang duluan, ada yang urutan lah kayak gitu Bang ya. Ada yang sweeper, namanya yang di belakang sweeper. Nah, saya ini bareng sama salah satu teman berdua lah sama si teman ini. Jadi di sebelah itu
di sebelah semak-semak itu tuh kayak ada yang janggal nih, kayak loncat-loncat atau kayak hewan. Saya mikirnya masih mentok rusak lah gitu ya. Iya. Paling bukan apa namanya ya kalau di Sulawesi itu anoa. Anoa, iya betul. Paling anoa gitu kan. Oh, ya udah nggak dilihat. Tapi kan memang kalau di hutan, saya sih percaya ya, kita jangan pernah kalau misalnya kita takut jangan pernah ngelihat ke belakang. Oke. Saya pun kayak gitu bang. Jadi saya nggak pernah mau nengok ke belakang. Nah, pas sekitar after maghrib, mau masuk ke Isya lah itu ya, sekitar jam 7-an, itu suara loncatannya itu kenceng banget bang. Puk, 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 kayak gitu. Nah, saya otomatis refleks ngelihat, nggak tahu tiba-tiba aja kayak gelap, mata penglihatan saya gelap, saya nggak sadar tumbang. Apa yang saya lihat itu benar-benar saya seumur hidup belum pernah ngelihat bang. Gede banget bang. Itu ya seukuran apa ya, kalau diibaratkan itu mungkin ada beton ini bang, beton apa, beton flyover itu. Mungkin kalau tingginya sekitar 5 meteran ada. Kaki kiri sama kanan sama atau satunya beda? Abang nggak perhatiin? Enggak, karena kan udah ini bang. Udah kolaps ya? Iya bener. Iya. Tapi abang sempat siur nggak mukanya bang? Hah? Sempat, maksudnya sempat ke? Oh enggak, saya enggak ngelihat mukanya. Nah, setelah itu disadarkan lagi lah ya. Bukan disadarkan ya, mungkin sama teman dikasih teh panas segala macam lah gitu. Kata temen, memang nggak ini kan apa namanya, nggak percaya, lu kecapean doang kali itu udah, katanya gitu. Ya udah, memang kita kalau di gunung kan kalau ngelihat hal-hal yang kayak gitu jangan diceritain dulu nih. Nanti pas kita turun ke bawah. Oke. Lanjut sampai ke mana? Ke pos selanjutnya buat kita ngecamp. Udahlah, saya pikir kan udah selesai, nggak bakal ada ngelihat lagi gitu. Nah, pas jam 10 malam semua kan pengen tidur nih bang. Nah, tidur semua udah pada masuk tenda, saya kebelet pipis. Waduh, tadi udah ngelihat yang itu kan, itu udah parno pasti. Udah parno. Terus pas saya beraniin diri, bodoh lah gitu, saya beraniin diri, kencing lah, saya buka kencing. Pokoknya ini udah gelap bang ya, cuma kelihatan kalau di hutan itu kan kayak apa namanya, kunang-kunang. Langit itu kelihatan putih-putih kayak gitu kan modelnya. Nah, saya kencing di pohon gede. Di pohon apa namanya, pohon nggak tahu pohon apa itu, tinggi gede pohonnya. Nah, pas saya buka ini, saya kencing, itu kelihatan lagi sosok yang membuat besar Bang Ali pingsan itu ya. Dia posisinya dia ada di antara pohon, ini apa namanya, buat dia berdiri gitu, dan itu tingginya mau lebihin pohon. Oke, mungkin gua tahu sosoknya. Karena di semua gunung di Sulawesi itu pasti akan berhubungan dengan sosok yang sama. Oke. Tapi di saat Bang Ale pipis itu dia nggak ngapa-ngapain? Enggak, saya langsung masuk tenda. Nggak pingsan untungnya. Oh, karena yang pertama kaget. Kalau ini kan udah tahu. Ya. Di saat Bang Ale melihat sosok itu di pohon, pasti ketakutan masih ada. Masih. Tapi sampai kelihat mukanya nggak? Enggak, karena kan gelap. Kakinya? Oh iya. Dia putih ya, kayak ini aja, kayak lebih tinggi, ya, kayak sangat tinggi, 5 meter lebih. Tapi lekukan dari kepala ya, ikatan di atas sama di bawah itu ya kelihatan mungkin kayak siluet kali ya.
siluet lah kayak gitu. Tapi kan Bang, kalau di Latimojong ini adalah salah satu gunung yang banyak dipercaya oleh orang-orang pendaki gunung tuh tentang gunting rambut. Ya. Pernah dengar? Pernah dengar. Karena kalau konon kabarnya kalau pendaki gunung itu potong rambut di puncak Gunung Latimojong, itu bisa membuat orang itu jadi kaya. Abang pernah dengar nggak, Pak Meo? Kalau itu pernah, dan ada lagi di gunung satunya kan, di bawah Kareng. Iya benar, betul. Karena di beberapa gunung-gunung juga kan, jangankan ke Kerinci juga ada konon kabarnya melakukan sesuatu bisa menggampangkan hidup. Itu ada lagi di Sulawesi Tenggara juga begitu kan. Setiap gunung tuh pasti kan ada cerita-ceritanya kan. Nah, tapi apakah di saat Abang mendaki Latimojong itu ada nggak yang potong rambut, Bang? Di atas? Enggak. Abang sampai ke puncak nggak waktu Latimojong? Puncak. Bertenda di atas atau hanya di pos 4? Bertenda di pos 4 kalau nggak salah. Bertenda? Tenda. Karena kan tidak semua gunung di atasnya bisa kepake buat bertenda kan. Iya. Oke. Selama Abang mendaki gunung nih, dari muda sampai hari ini, gunung mana yang paling berkesan? Bukan cuma soal keindahannya, Bang, tapi soal sosok perempuannya. Sosok perempuannya. Karena gue tahu ada beberapa gunung, makhluknya tuh tidak laki. Rinjani. Abang pernah naik Rinjani? Pernah. Tentang sosok perempuan tersebut pernah? Legendanya, mitosnya tahu. Cuma untuk ketemu pun belum. Jangan deh kayaknya. Jangan. Ya, tapi kalau seandainya Bang, untuk pergi mendaki gunung Bang, seperti itu, persiapan apa aja sih yang Abang siapin? Makanan yang pertama sih yang pasti fisik ya. Fisik, makanan, minuman, terus obat-obatan, segala macam, kayak mungkin jaket. Kalau makanan Bang ada yang bawa ke atas? Biasanya saya kalau misalkan naik, kalau sekarang ini kan udah pakai jasa pemandu. Kalau dulu saya sendiri, benar-benar sendiri. Roti tawar, segala macam, ulekan, terus segala macam, piring dibawa semua itu. Plastik itu kan. Nggak ada juga yang nggak plastik, Bang. Oh, yang kaleng itu kan, yang dulu ada kan bunga-bunganya. Masih bisa bawa 100 liter lah kalau dulu itu. Kalau sekarang tuh paling bawa 50 liter udah ngap. Tapi Bang, Mongol punya solusi buat Abang yang kalau suka mendaki gunung. Daripada ribet sampai harus bawa beras, bawa minum segitu ribet, Mongol merekomendasikan ini, Bang. Nih, jadi buat penonton setia Meja Mongol, jangan lupa. Lu mau mendaki gunung, lu mau liburan ke pantai, lu mau ngapa-ngapain, mau mancing juga kalau perlu. Di saat lu lapar, gak usah bingung. Cari snack yang anti ribet. Ini solusinya. Jadi nggak usah ribet-ribet. Ada Dilan Matcha Crunchy Caramel yang merupakan salah satu varian dari Dilan Matcha series. Tuh, keren kan? Cakep. Tuh, mau ngasih tahu buat lu, nggak ribet Pak, enak, manis. Lu kalau mendaki gunung keringetan, ini juga bisa jadi solusi karena dia ada karamelnya, ya kan? Enak banget pokoknya. Dilan Matcha Crunchy Caramel. Jadi teman-teman, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamelnya, dan matcha. Jadi buat teman-teman, jangan lupa, selain rasanya enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi temen ngemil. Jadi, siapin aja. Taruh di tas mau berangkat kerja. Taruh di kamar lagi sambil nonton Netflix. Atau nonton Meja Mongol. Ini solusinya. Jadi tinggal diambil, sat-sat, dimakan. Jadi Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Gue banget. Lanjut Bang. Tapi ini bener Bang. Karena saya juga dulu mendaki gunung Bang. Hampir roti tawar dibawa Bang. Sama. Minum segitu banyak dibawa. Terus panci Bang di ransel. Terus belum lagi, kita belum usur Bang, bawa tongkat. Ya. Tapi justru itu bahagianya Bang. Tapi kalau bicara Gunung Latimojong Bang,
Berarti kan abang udah di selatan nih. Tuh, terus Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah. Palu dan sekitarnya pernah daki gunung apa bang? Oh, kemarin terakhir ke Sulawesi Tenggara sih, Bang. Oh, ke Kendari. Ke gunung apa? Mekongga. Oh, oke. Mekongga, Sulawesi Tengah tuh Kendari, Mekongga ya, Mekongga. Sulawesi Utara? Sulawesi Utara Belum. Manado ya. Iya, Manado. Rekombang. Belum. Nah, itu yang terakhir. Puncak gunung tertinggi itu di Sulawesi Utara itu Gunung Kelabat. Ya. Tapi ada Gunung Lokon, Bang. Ada Gunung Soputan, Bang. Kalau mau ke daerah Sangir tuh ada Gunung Awu, Bang. Ada Gunung Karangetang, Bang. Cuman 2 ini aktif, Bang. Mendingan nanya-nanya dulu, Bang. Jangan sampai belum nyampe di atas udah meletus, bingung kita larinya. Tapi kan, Bang, kalau di Latimojong itu juga ada pameo yang menyatakan kalau untuk selamat naik ke atas, untuk bisa pulang lagi ke bawah tuh harus pakai gelang rotan. Itu abang juga pernah dengar nggak? Biar katanya selamat. Gelang rotan itu ini dilatih Latimojong. Latimojong. Kalau abang pakai gelang rotan di gunung mana, Bang? Di Leuser, Aceh. Oh, di Aceh. Iya, justru di situ saya dipakein sama gang satu lagi itu di ini Bukit Raya, Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Tahu. Ya, itu kan ada dia namanya gelang manis namanya tuh. Kasih. Oh, maksudnya gelang. Kirain Mongol, Bang. Jangan. Jadi gelang kayak dicabut kayak gini sama ada manisnya apa namanya manik ya, manik. Ya, manik. manik. Satu manik kita diikat sama orang asli sana, orang Dayaknya langsung. Oke, Bang. Tapi berarti kan saking banyaknya gunung ya, Bang Ali daki, pernah nggak sih Bang mengalami kejadian-kejadian yang tidak yang tidak sesuai nalar, Bang, kayak kesurupan, terus orang-orang yang mengalami kayak ngeblank, ngomong sendiri, karena kadang-kadang ada orang bilang faktor mungkin kehabisan oksigen di otaknya. Jadi, nah selama abang mendaki ini pernah nggak nemu kasus-kasus begituan, Bang? Kalau kasus kesurupan pernah, sama kasus yang mungkin halusinasi ya, itu juga pernah. Nah, tapi kalau untuk kasus yang kesurupan ini dialami bukan dari grup pendakian saya nih, tetangga lah kayak gitu. Kita cuma bisa ngelihat dari jauh, cuma ya kayak nonton gitu, Bang. Ya, tapi kan yang lain mencoba mereka untuk mengobati. Ada yang dibaca-bacain, ada yang kayak ngobatin gitu. Tapi kebanyakan di gunung itu hal yang kesurupan itu sebenarnya adalah gejala awal dia hipotermia. Oke, ngerti. Gitu. Jadi orang yang awam mungkin banyak, oh ini nyangkanya ini kesurupan. Ketindian orang, mungkin ngomongnya jorok atau kasar gitu. Padahal sebenarnya menurut para pendaki itu adalah bagian dari hipotermia. Kekurangan oksigen di otak. Betul. Bisa juga kekurangan isi dompet karena turun lupa bayar. Bisa, Bang. Masuk Pak Eko. Tapi ada juga, jadi harus kita bisa membedakan nih, dia kesurupan beneran atau dia kesurupan yang cuma cari perhatian. Betul. Gitu, atau yang kena hipo. Kita harus bisa membedakan antara 3 itu, Bang. Betul. Jadi jangan kita telan mentah-mentah, oh dia kesurupan gitu. Tapi kan, Bang, di Latimojong itu kan pernah kasus yang paling viral itu 2015, Bang, kan, tentang pesawat Aviastar ya. Iya. Nah, itu yang puncak 3 itu, Bang. Puncak 3. Abang sempat ke situ nggak, Bang? Waktu mendaki? Melewati, tapi kan itu kita udah nggak kelihatan jurangnya. Kan dia sebelahnya kan? Iya. Oh, tapi abang cuman mendengar cerita dari orang-orang tentang. Dari orang situ. Karena kan puingnya sampai saat ini masih ada, kata konon kabarnya. Masih. Nggak diambil kan oleh. Enggak. Jadi memang kalau yang puing yang berat-berat itu mereka ya tinggalkan, jadi yang mungkin yang dibutuhkan untuk black box ya. Yang kecil-kecil atau yang bagian terpenting-pentingnya aja lah. Tapi Bang, saya sampai hari ini belum sempat membaca soal kasus tersebut. Semua korban ditemukan, Bang? Saya nggak, kalau ditemukan sih ditemukan, Bang, ya, cuma ya ada yang
dalam ya itu ya. Kayak gitulah ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Iya. 10 orang korban tidak ditemukan, Bang. Infonya. Nah, di saat Bang Ali mendaki ke Latimojong itu kan juga konon kabarnya kan ada Mak Popo. Ada hantu Popo yang itu. Oh iya. Popo kan. Sejujurnya Bang, kalau Mongol boleh jujur, itu bukan hantu cuman di gunung, Bang. Hantu itu juga di darat juga ada di bawah, Bang. Karena konon kabarnya Latimojong tuh hantu Popo itu hantu manusia dengan ciri-ciri tuh matanya merah dan bisa terbang dan diam di atas pohon sambil ngeludahin orang itu loh, Bang. Saya cuma dengar hantu Poponya itu doang. Cuma kalau untuk yang lain-lain tuh nggak seberapa dengar sih. Oh, kalau apalagi kalau kayak kita mendaki Gunung Kelabat juga banyak hal-hal yang karena puncak gunung tertinggi di Sulawesi Utara itu adalah Gunung Kelabat, Bang. Itu adanya di Minahasa Utara. Ada beberapa daerah yang, maksudnya ada beberapa jalur untuk mendaki nggak terlalu capek. Mongol mendaki melewati jalur capek karena mohon maaf, Bang, sombongnya suka muncul. Tapi kita lupa keadaan diri, Bang. Tumbang Mongol, Bang. Dari situ langsung bilang, oke, berarti udah sesuai umur. Tapi Bang, dengan kondisi naik-naik gunung seperti itu, Bang. Sekarang Abang usia berapa, mohon maaf? Saya udah 42. Wah, mudaan Mongol ya. Saya 48. Paling terakhir, Bang. Nasihat Abang buat teman-teman pendaki kalau ingin mendaki gunung tuh bukan cuma soal bawaan apa yang perlu dilakukan ya. Etikanya gimana, Bang, untuk mendaki gunung? Ya, etikanya ya hormati dimanapun kita berada. Jangan pernah kita menganggap enteng tempat tersebut. Jadi tetap kita harus menghormati adat istiadat. Ya, kalaupun kita mau naik gunung dimanapun juga. Gitu. Harus tahu bahwa harus jaga, ya. Harus jaga etika lah. Tapi dalam bahasa, ya kebanyakan kan orang kota ngomongnya sompral. Gitu. Iya, kalau di daerah kan ada etikanya. Tapi Bang, waktu kemarin ke Latimojong, terus ke Kendari, Abang pernah dengar tentang Wentira nggak sih, Bang? Wentira tahu dong. Abang pernah masuk? Kalau masuk belum pernah. Tapi, dan kalau dengar ceritanya udah sangat sering Wentira. Tapi nggak ada keinginan untuk masuk, Bang? Kalau Bang Mongol mau nemenin atau mau saya temenin nggak apa-apa, Bang. Kita cek tiket ya, Bang ya. Soalnya saya punya leluhur di sana, Bang. Oh, Wentira. Iya. Jadi ya mudah-mudahan kalau budgetnya ada dari Meja Mongol ini, ya kan, kita bisa berangkat ke Wentira, Bang. Masih budget Meja Mongol. Budget, Bang, tenang, Bang. Ya kan, siapa tahu nanti ada beberapa sponsor-sponsor baru, ya kan? Kita bisa melakukan hunting di daerah-daerah yang sangat nice to meet you. Mantap. Sekali lagi terima kasih buat Bang Ali Bang Jejak Backpacker yang sudah hadir di konten Meja Mongol ini. Doa tulus Mongol, semoga Bang di next Abang mau mendaki gunung semuanya dilancarkan. Amin. Buat keluarga besar yang ada di Lampung dimanapun juga semua sehat. Amin. Terima kasih. Jadi buat teman-teman penonton setia Meja Mongol, jangan lupa di subscribe ya. Karena dengan Anda menjadi subscriber, Anda menjadi bagian dari keluarga Meja Mongol. Oke? Terus jangan lupa share itunya, komennya. Tapi ingat, komennya nggak usah terlalu galak. Yang smooth-smooth aja ya. Terima kasih buat semuanya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Sarange.